Sebagian masyarakat Pangandaran, Jawa Barat bermata pencarian sebagai nelayan. Pada saat melaut begini, tentu saja butuh perahu yang kuat. Perahu harus dibuat tangguh di segala cuaca dan ombak. Setauku, tidak cuma bahannya yang perlu diperhatikan. Bentuk dan posisi masing-masing bagian juga penting. Seperti cadi yang dipakai penyeimbang perahu dari ombak. Kalau sampai salah pasang, bisa-bisa tidak melaut sampai tengah. Aku jadi penasaran cara pembuatan perahu. Di Pangandaran, banyak tempat pembuatan perahu. Ini dia tempat pembuatan perahu yang cukup terkenal di Pangandaran, Jawa Barat. Perahu buatan Pak Tio tidak hanya dipasarkan di sekitaran Pangandaran saja, tapi juga sampai daerah lain Jawa Barat seperti Garut. Awalnya, kebanyakan perahu terbuat dari kayu. Kalau sekarang, banyak perahu yang terbuat dari fiber. Kata Pak Tio, bahan ini lebih murah dan lebih tahan lama dibandingkan kayu. Aku baru tahu, ternyata perahu dibentuk dengan cetakan. Seperti ini bentuk cetakan perahunya. Serat fiber direkatkan pada cetakan, sekaligus dicat. Kalau sudah kering begini, tinggal diangkat. Awalnya, aku pikir mudah melepas perahu dari cetakannya. Ternyata harus tetap berhati-hati saat mencongkelnya. Untuk memudahkan pelepasan perahu, biasanya ditambahkan air. Waduh, ternyata berat juga perahunya. Aku sudah biasa sih angkat yang berat-berat, tapi kalau yang ini tetap butuh tenaga-tenaga lain. Ayo, semangat semua! Ombak Batu Karas terkenal lumayan besar, paling bagus untuk melayarkan perahu. Nah, ini dia tempat paling pas untuk menebar jaring. Biasanya, masyarakat mencari ikan setiap pagi dan sore. Tinggal menebarkan jaring seperti ini, lalu ditarik ke tepian. Ikan yang dijaring beragam, mulai dari tongkol, kembung, sampai ikan teri. Kalau beruntung, kami bisa mendapatkan ikan kaduka. Semoga aku dapat ikan kaduka. Ternyata, menarik jaring tidak semudah kelihatannya. Butuh banyak orang untuk menariknya. Wah, lumayan juga hasil hari ini. Ikan yang didapatkan akan disortir sesuai ukuran dan jenisnya.
Dul, Ya kan? nih buat kamu Dul. Oh, ini buat saya kan? Ya. Akhirnya aku dapat ikan kadukang juga. Kalau rezeki memang nggak kemana. Aku mau membawanya ke tempat teh Popi. Siapa tahu bisa dijadikan makanan yang enak. Tah, dapat ikan nih Tah. Dikasih nelayan. Tah, gini lauknya datang, Bu. Sekalian dibersihkan atunya, Dul. Oh, iya ya. Ya, ntar langsung dikukus. Oh, iya ya. Ya. Siomay abon sepertinya ide bagus. Ikan kadukang kalau sudah diasinkan dikenal dengan ikan jambal. Ikan kadukang tidak hanya enak dimakan, apalagi kata teh Popi, gizinya bagus untuk meningkatkan trombosit dan mengandung omega 3 yang tinggi. Aku dapat tugas untuk membuat abon dari ikan kadukang. Untung aku sudah biasa membuat abon. Gampang lah membuat abon dari ikan kadukang. Tinggal mengukus daging ikan sampai lembut. Setelah lembut begini, duri ikan akan lebih mudah dipisahkan dari dagingnya. Teh Popi sudah menyiapkan bumbu abon dan somai. Ada ketumbar dan jahe untuk bumbu abon. Kalau untuk siomay, hanya pakai bawang merah, bawang putih, dan garam. Teh Popi juga menambahkan wortel, daun bawang, dan cabai. Ternyata tidak hanya menambah cita rasanya. Katanya ini juga bisa jadi alternatif buat anak-anak yang tidak suka makan sayur. Udah dicampur tulangnya juga, Teh? Oh iya, Dul. Sekalian kamu tumbuk, kamu masukin bumbunya juga ya, Dul? Oh, iya, Teh. Ya, ini bumbunya, Dul. Daging ikan kadukang yang sudah dikukus, aku tumbuk sampai hancur. Tidak perlu terlalu lembut, ini justru membuat tekstur abon lebih enak saat dimakan. Setelah hancur, aku tinggal mencampurkannya dengan bumbu. Untuk bahan siomay, Ibu Yani memakai tepung tapioka, tepung terigu, dan butir telur. Semua bahan diadon hingga kalis. Oh iya, Bu Yani juga menambahkan daging ikan kadukang supaya siomay lebih gurih. Abon belum selesai. Aku harus memasaknya sampai kering. Abon harus memakai minyak banyak agar tekstur abon matang sempurna. Dul! Oh, iya. Selanjutnya, abon akan dipres untuk menghilangkan sisa minyaknya. Teh, ini kamu sudah matang. Ya, itu aja, Dul. Semuanya sudah siap.
Tandanya sudah bisa langsung membentuk siomay. Cetakan kue begini bisa membuat bentuk siomay lebih rapi. Jangan lupa menambahkan abon di atasnya. Ada cerita yang aku dapat. Siomay bukan makanan asli Indonesia. Aslinya dari Tiongkok. Siomay masuk ke Indonesia karena adanya percampuran budaya Indonesia dan Tiongkok. Di negara asalnya, siomay biasanya memakai daging babi. Setelah masuk ke Indonesia, menyesuaikan dengan lidah dan adat Indonesia. Isinya diganti daging ayam atau seafood. Tidak perlu lama mengukus siomay. Semua bahannya mudah matang. Kalau kelamaan mengukus, membuat teksturnya kurang enak saat digigit. Ternyata tambahan abon ikan kadukang membuat rasanya pas di lidah. Perpaduan gurih dan manis membuat siomay lebih nikmat. Kandungan karbohidrat pada siomay juga membuat perut cepat kenyang. Cocoklah dimakan bareng setelah seharian bekerja.